Cuma 300-an lawan 1000. Muslimin menguasai air, merapatkan barisan, dan tiba-tiba pertolongan datang dari langit. Kemenangan yang tidak masuk akal. Tapi kemenangan itu diikuti tragedi. Di Uhud, cuma gara-gara 50 pemanas Rakah turun dari bukit, situasi berbalik. Pengkhianatan itu dibayar mahal oleh serangan kavaleri Khalid dari belakang. Puncaknya Khandaq, 10.000 musuh mengepung Madinah. Tapi ide brilian menggali parit besar membuat musuh frustrasi. Dan tunggu, siapa yang mengalahkan mereka? Bukan pedang, tapi badai angin. Sejarah Islam awal dibangun bukan hanya di atas dakwah, tetapi juga di atas medan perang. 3 pertempuran yang akan kita bahas ini adalah ujian terberat bagi umat Muslim. Namun sekaligus menjadi cetak biru strategi militer, kepemimpinan, dan keimanan. Mari kita bedah tuntas Badar, Uhud, dan Khandaq. Badar bukan direncanakan sebagai perang besar. Muslimin yang baru hijrah berupaya mencegat kafilah dagang Quraisy sebagai balasan atas harta mereka yang dirampas di Makkah. Namun, kafilah Quraisy lolos dan yang datang adalah pasukan militer penuh Quraisy dipimpin Abu Jahal. Di tengah padang Badar, Muslimin hanya berjumlah 313 melawan sekitar 1.000 pasukan Quraisy. Sebelum perang, Rasulullah SAW bersama Abu Bakar berdoa semalaman, menunjukkan tawakal tertinggi. Strategi Muslimin adalah menguasai sumber air dan bertempur dalam barisan rapat, dipimpin oleh iman. Badar berakhir dengan kemenangan telak Muslimin, meskipun kalah jumlah. Ini bukan hanya kemenangan militer, tapi kemenangan psikologis dan spiritual. Badar menegaskan keberadaan Muslimin di Madinah, menewaskan para pemimpin musuh, dan disebut Al-Furqan, sang pembeda antara yang hak dan yang batil. Hanya setahun setelah Badar, Quraisy datang dengan motivasi balas dendam yang membara. Mereka membawa sekitar 3.000 pasukan. Muslimin awalnya ingin bertahan di dalam Madinah, tetapi diputuskan untuk maju menghadapi musuh di kaki Gunung Uhud. Rasulullah SAW menempatkan 50 pemanah di atas bukit Jabal Rumat dengan perintah mutlak, jangan pernah tinggalkan posisi kalian, menang atau kalah. Awalnya Muslimin unggul dan pasukan Quraisy mulai mundur. Melihat harta rampasan, sebagian besar pemanah melanggar perintah dan turun. Khalid bin Walid, yang saat itu masih di pihak Quraisy, melihat celah ini memimpin kavaleri menyerang dari belakang. Pasukan Muslimin terkepung dan menderita kerugian besar, termasuk gugurnya paman Nabi, Hamzah bin Abdul Muthalib. Uhud adalah pelajaran pahit tentang pentingnya ketaatan pada pemimpin. 2 tahun setelah Uhud, Quraisy bersatu dengan suku-suku Arab besar lainnya, termasuk Bani Ghatafan, dan Yahudi Bani Nadir, membentuk pasukan koalisi Ahzab yang luar biasa mencapai 10.000 orang. Mereka bergerak untuk melenyapkan Islam di Madinah. Madinah tak mungkin melawan kekuatan sebesar ini di lapangan terbuka. Atas usulan dari sahabat Salman Al-Farisi, diputuskan untuk menggali parit besar di sisi utara Madinah yang terbuka. Ini adalah strategi yang belum pernah dilihat oleh orang Arab. Pengepungan berlangsung sekitar 1 bulan. Quraisy frustrasi total karena parit menghalangi pertempuran langsung, dan beberapa upaya untuk melompati parit berhasil digagalkan. Ditambah pengkhianatan dari Bani Quraizah dan cuaca dingin yang ekstrem, Allah mengirimkan badai angin kencang yang menghancurkan kemah dan logistik Ahzab. Koalisi itu akhirnya bubar tanpa pertempuran besar. 3 pertempuran ini menunjukkan evolusi umat Islam. Badar adalah bukti iman dan mukjizat. Uhud adalah pelajaran tentang ketaatan dan konsekuensi. Dan Khandaq adalah puncak dari strategi, ketabahan, dan tawakal. Inilah fondasi kokoh yang mengantar pada Fathu Makkah dan penyebaran Islam ke seluruh dunia. Mana di antara 3 perang ini yang paling menginspirasi Anda? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten sejarah Islam lainnya.